to back my channel Yani ZS. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakalan sharing membahas tentang penyebab haid tidak teratur. Nah, soalnya banyak teman-teman yang suka bertanya apa saja penyebab haid tidak teratur. Nah, di video kali ini saya akan membahasnya. Simak videonya sampai habis ya. Masalah mengenai haid yang tidak teratur, bagi kalian yang mengalami masalah ini, saksikan videonya sampai habis supaya kalian tahu atau memahami masalah yang kalian alami selama ini. Nah, sebelum masuk materinya, buat teman-teman yang belum like, jangan lupa like, comment, share, subscribe, and aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Yani ZS. Oke, mengenai masalah haid yang tidak teratur ini sebenarnya memang merupakan salah satu masalah yang sering dialami wanita, terutama yang sedang dalam usia produktif. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari haid tidak teratur ini sendiri? Oke, sebelum kita mengarah ke sana, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya apa yang menjadi kriteria haid yang baik dan teratur. Nah, kriteria yang pertama yaitu lama siklus haidnya. Lama siklus haid yang baik sekitar 28 plus minus 7 hari. Artinya rentangnya antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau kalian bilang saya haidnya 1 bulan 2 kali nih, nah tinggal dilihat aja tanggalnya. Kalau misalnya haid yang pertama tanggal 1 dan haid yang kedua tanggal 21, artinya masih normal. Karena rentangnya tadi antara 21 sampai 35 hari ya. Jadi kalau selama rentangnya masih seperti itu, artinya itu baik-baik saja. Dan juga misalnya berubah-ubah setiap bulannya, selama rentangnya masih di rentang itu, Anda atau teman-teman semua tidak perlu khawatir karena itu artinya masih dalam tahap normal. Nah, karena haid yang teratur itu belum tentu jatuh di tanggal yang sama. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jadi ketahui dulu siklus yang normal itu berapa hari. Kalau misalnya bulan ini siklusnya 21 hari, kemudian bulan depan jadi 29 hari, 30 hari, 31 hari, atau bahkan 35 hari, itu masih dalam batas normal. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Semoga teman-teman semua paham dan mengerti. Buat teman-teman yang belum paham atau belum mengerti, boleh komen di bawah. Oke, kemudian kriteria yang kedua yaitu durasi haid. Lama yang normal itu sekitar 3 sampai 10 hari. Jadi kurang dari itu atau lebih dari itu perlu dicari tahu masalahnya itu apa. Oke, kriteria yang ketiga yaitu volume darah atau jumlah darah. Nah, jumlah yang normal itu antara 60 sampai 80 cc, sekitar 3 sampai 5 pembalut per hari itu ya. Nah, jadi kalau misalnya satu hari itu ganti 3 sampai 5 pembalut, itu artinya masih dalam batas normal, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dan juga kalau haid itu makin lama itu makin sedikit, itu juga tidak usah dianggap bingung. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, teman-teman perlu konsultasi ke dokter. Kemudian kapan sih perlu dicurigai kalau misalnya haid itu tidak teratur, ada suatu masalah. Nah, kalau misalnya hal itu berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, teman-teman perlu mencari tahu penyebabnya dan langsung konsultasi ke dokter kandungan. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal apa saja yang menyebabkan haid itu menjadi maju mundur siklusnya. Sebenarnya apa sih penyebab yang menjadi tidak teratur atau siklusnya maju mundur? Nah,
Penyebab yang pertama yaitu diet yang terlalu ketat. Nah, misalnya suatu hari cuman makannya sekali, itu pun cuman makan buah-buahan, satu buah apel atau satu buah jeruk, jelas itu akan mengganggu keseimbangan hormon. Karena apa? Karena haid itu dikendalikan oleh hormon, dan hormon itu perlu dibentuknya terutama dari mana? Otomatis dari makanan yang kita makan. Kalau kita aja makannya kurang, otomatis bahan membuat hormon akan kurang. Akibatnya semua keseimbangan siklus kita akan terganggu. Bukan cuman mens aja, tapi sistem metabolisme yang lain juga ikut terganggu. Oleh karena itu, kalau mau diet, ketahui dulu yang pasti, yang baik dan yang benar. Bagaimana? Jangan sampai kemudian merusak hormon tubuh kita sendiri. Terus penyebab yang kedua, pola hidup tidak teratur. Nah, pola hidup ini menyangkut apa? Tidurnya, kecapean, makannya, makanan yang banyak berminyak, atau makanan yang tidak sehat, atau makanan yang tidak bergizi, seperti itu. Nah, kenapa sih ini berpengaruh? Kalau kecapean, kurang tidur, tubuh ini memiliki waktu jurnalnya sendiri. Misalnya harusnya tidur jam 10, jadi tubuh ini sistem kerjanya udah mempunyai jam shiftnya. Misalnya hormon ini memiliki jam kerja jam segini, sedangkan hormon ini memiliki kerja jam segini. Sedangkan kalau misalnya kita aja tidurnya tidak teratur, otomatis kita akan mengganggu jam dari tubuh kita sendiri. Akibatnya itu akan mempengaruhi keseimbangan dan hormon juga. Jadi bagi kalian selama ini masih tidurnya tidak teratur, coba diatur pola tidurnya supaya haid kalian menjadi lebih teratur. Itu juga jangan terlalu kecapean dan jangan juga tidak aktif, karena hal ini juga otomatis bisa mengganggu juga. Kalau terlalu kecapean pasti akan mengganggu hormon stres. Nah, pasti akan berujung pada rentetannya. Jadi harus tahu mengenali diri sendiri. Penyebab yang ketiga yaitu stres. Nah, faktor stres ini paling sering mengakibatkan gangguan dari siklus haid, karena stres itu akan mengeluarkan hormon stres. Hormon stres ini nanti akan menimbulkan efek domino, mengefek ke hormon-hormon yang lain. Akibatnya termasuk dari hormon siklus untuk haid kita akan terganggu, baik itu hormon pencernaan dan juga itu juga termasuk akan terganggu kalau kita stres. Kalau kamu stres, asam lambung kok naik, perih. Nah, makanya berusaha untuk kendalikan itu. Jadi itu semua itu yang paling sering berefek. Yang paling sering berefek, yang pertama diet yang terlalu ketat, yang kedua pola hidup yang tidak sehat, terus yang ketiga itu stres. Ini yang paling sering mengganggu. Yang keempat, obat-obatan. Jadi obat-obat tertentu ada yang berinteraksi dengan hormon yang mengatur siklus haid, sehingga mengakibatkan keseimbangan itu terganggu, sehingga siklusnya tidak teratur. Jadi sekarang udah tahu kan apa saja penyebab dari siklus haid maju mundur yang tidak teratur. Nah, tinggal dilihat aja dari yang tadi saya sebutkan, mana masalah di kalian yang mana. Coba diperbaiki terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan mengganggu sampai di luar
dari yang saya sebutkan, di luar dari haid yang normal, kriteria haid yang normal, ada baiknya kalian konsultasikan ke dokter obgyn. Apalagi itu sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, karena bisa jadi ada kondisi medis tertentu yang harus ditangani. Oke, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai habis. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kesehatan dari Yeni ZS. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.